warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Ibu, Guru Pembimbing SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda bahagia dan sehat selalu. Baik Ananda, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi layanan bimbingan dan konseling dengan topik motivasi belajar. Kita awali dari pengertian motivasi. Motivasi adalah penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya, motivasilah yang memberikan daya dorong dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Meskipun keberhasilan belajar juga ditentukan oleh strategi belajar dan kemampuan dasar yang kita miliki, namun motivasilah yang menjadi pemicu energi untuk berprestasi. Jadi itu ya pengertian motivasi. Kita lanjut ke poin B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, yang kita kenal dengan faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar diri siswa, yaitu lingkungan budaya atau kebiasaan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor yang datang dari dalam diri siswa. Faktor ini paling dominan dalam menentukan motivasi belajar seorang siswa. Kita lanjut ke poin berikutnya, tips meningkatkan motivasi belajar. Ada 10 tips ya yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kita senangi. Maksudnya adalah dalam belajar kita harus dapat memilih metode yang menarik, yang kita senangi, sehingga semangat belajar bisa meningkat. Misalnya Ananda suka membaca, maka belajarlah dengan cara membaca. Cari modul atau materi yang sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Ada juga yang suka menonton atau dengan cara mendengar. Kamu bisa pilih sesuai dengan yang kamu senangi. Ilmu bisa didapat dari mana saja. Kemudian tips yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target penting bagi usaha. Selalu mengingat target apa yang akan kita raih. Misalnya jika kita bisa mahir bahasa Korea, maka kita akan bisa bekerja di kedutaan Korea. Saat mengingat target itulah semangat belajar kita kembali bangkit. Kemudian tips yang ketiga, bergabung di tim belajar online. Belajar online bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Salah satunya tingkat motivasi belajar melalui belajar online. Kita bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman. Melalui belajar online, tak hanya ilmu saja yang bisa kita dapatkan, tapi juga menambah teman. Tips yang keempat, gabungkan metode belajar. Agar tidak jenuh dan bosan, kita bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Misalnya dengan belajar menggunakan peta sambil melihat video di YouTube.
Rasa senang dan seru akan membuat motivasi belajar tetap bertahan stabil. Kemudian tips yang kelima, atur jam belajar. Kebiasaan akan menjadikan kita selalu tepat. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat. Poin yang ke-6, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri. Salah satu caranya dengan memberikan penghargaan kecil pada diri sendiri. Penghargaan itu bisa kamu berikan pada saat dirimu sudah bisa meraih target yang ditentukan. Misalnya, jika kamu sudah bisa menyelesaikan soal, kamu akan mendapatkan, misalnya setelah kita dapat mengerjakan soal di buku, kita akan mendapatkan liburan. Jadi itu merupakan penghargaan bagi diri kita. Selanjutnya, poin yang ke-7, istirahatlah sejenak. Jangan berpikir kamu harus belajar terus sepanjang waktu. Tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak agar otak kita kembali fresh. Istirahat yang cukup juga merupakan sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ke-8, hindari gangguan kecil. Maksudnya, gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi. Pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Pilih tempat yang kamu sukai. Bisa di tempat tenang atau di tempat lain, bebas sesuai dengan metode belajarmu. Kemudian poin yang ke-9, jangan malu bertanya. Jika kamu sedang menemui kesulitan dalam belajar, jangan pernah ragu untuk bertanya. Sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan menumbuhkan ilmu yang lebih. Dengan jawaban yang sudah didapat, wawasan kita akan lebih terbuka. Kamu bisa bertanya kepada orang dekat, orang tua, saudara, ataupun guru. Poin yang terakhir, yang ke-10, berteman dengan orang yang senang belajar. Ini penting ya. Bukan berarti kamu dianjurkan untuk memilih teman. Tapi untuk urusan semangat belajar, pilihlah teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama, dan dengan kamu dekat dengan orang yang suka belajar, otomatis kamu akan ikut termotivasi untuk belajar. Oke, demikian pembelajaran Ibu mengenai motivasi belajar. Dan kami, tim BK Semanda Bangkinang Kota, siap menjadi sahabat kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.